Profil Carlos Pena, pelatih baru Persija. Persija Jakarta datangkan ex-pemain Villarreal. Menjelang Liga 1 2024-2025, sejumlah tim telah melakukan persiapan. Tak terkecuali bagi Persija. Namun tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut terbilang tidak begitu banyak melakukan perombakan skuad. Hanya beberapa pemain saja yang hengkang, dan 80% masih menggunakan kekuatan musim lalu. Akan tetapi, nahkoda Persija tahun lalu telah berpisah. Thomas Doll secara mengejutkan mengakhiri kerjasama dengan Persija pada bulan Juni lalu. Sebagai gantinya, manajemen Persija kini menunjuk Carlos Pena sebagai sang juru taktik. Carlos Pena sendiri merupakan pelatih berkebangsaan Spanyol yang telah mengantongi lisensi Pro UEFA. Ia lahir di Salamanca pada 28 Juli 1983. Sebelum menangani tim kebanggaan The Jackmania tersebut, Carlos Pena berkarir di Thailand bersama Ratchaburi FC. Pada musim lalu, Ratchaburi mengakhiri kompetisi di peringkat 6. Pelatih berusia 40 tahun tersebut, juga merupakan mantan pemain sepak bola. Karirnya sebagai pemain, banyak dihabiskan di Spanyol. Mulai dari Barcelona B, Albacete, Real Valladolid, Getafe dan sejumlah klub lainnya. Sementara itu untuk beberapa pemain lokal, telah diperpanjang kontraknya. Mulai dari Syahrian Abimanyu, Hanif Syahbandi, serta Witan Sulaiman. Sedangkan untuk pemain yang memutuskan hengkang adalah Sandi Arta Samosir yang kini berkostum Madura United. Kemudian Frenkie Dianermisa juga akan berpisah dengan Persija. Sedangkan untuk pemain asing, pada musim 2024-2025 ini, akan menggunakan 6 pemain asing. Dari 6 pemain tersebut, 5 diantaranya sudah berkostum Persija sejak tahun lalu. Mulai dari Marco Simic. Pemain berusia 36 tahun tersebut tahun lalu cukup gacor bersama Macan Kemayoran. Dari 27 penampilannya di Liga 1, ia menorehkan 11 gol. Kemudian ada Gustavo Almeida yang didatangkan dari Arema pada akhir 2023 lalu. Pemain berdarah Brasil ini cukup mengejutkan penampilannya bersama Singoedan. Dari 16 penampilannya bersama Arema, ia menorehkan 14 gol. Sementara itu kala ia bergabung bersama Persija, baru bermain sebanyak 7 kali dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Pemain berusia 27 tahun tersebut, juga mengantongi 3 kartu kuning dan 1 kartu merah. Selanjutnya, bek kesayangan The Jackmania yakni Ondrej Kudela juga dipastikan masih berkostum Persija. Pemain berkebangsaan Ceko ini memang jadi andalan sejak pertama kali datang ke Indonesia. Pada musim lalu, ia bermain sebanyak 27 kali. Bahkan menorehkan 3 gol, 4 assist serta mengantongi 4 kartu kuning. Maciej Gajos juga telah diperpanjang kontraknya bersama Persija. Musim lalu, ia tampil 28 kali dengan torehan 5 gol, 7 assist dan mengantongi 5 kartu kuning. Maciej Gajos sendiri merupakan pemain berkebangsaan Polandia yang berposisi sebagai gelandang serang. Sementara itu untuk slot pemain Asia, juga dipastikan akan kembali ditempati oleh Rio Matsumura. Sejak bergabung dengan Persis Solo, Rio memang tampil impresif. Meskipun posisinya sebagai gelandang serang, namun pemain asal Jepang ini terbilang gacor. Pada musim pertamanya di Liga Indonesia, Rio Matsumura melesatkan 11 gol dari 28 penampilannya bersama Persis Solo. Sedangkan musim keduanya di Indonesia bersama Persija Jakarta, ia tampil 33 kali dengan menorehkan 10 gol dan 9 assist. Tak heran jika kemudian manajemen Persija memperpanjang kontrak pemain kelahiran Kyoto, 30 tahun silam tersebut. Teka-teki pemain asing Persija terakhir akhirnya terjawab sudah. Melalui akun Instagramnya, Persija telah mengumumkan 1 pemain asing lagi. Dia adalah Ramon Bueno, pemain berkebangsaan Spanyol. Ramon Bueno lahir pada 7 April 1995 di Burriana, sebuah kota di timur Spanyol yang terletak di Valencia. Pemain berusia 29 tahun tersebut, memiliki posisi sebagai gelandang bertahan.
Selain itu ia juga bisa bermain sebagai bek tengah. Bukan pemain sembarangan, ia adalah mantan pemain Villarreal B serta pernah menghuni skuad timnas Spanyol U17. Karir sepak bolanya dimulai ketika ia bergabung dengan akademi tim Villarreal pada tahun 2012. Selama 3 tahun berada di tim Villarreal 3, pemain yang dominan kaki kanan ini kemudian naik ke Villarreal B sampai tahun 2016. Salah satu pencapaian tertinggi Ramon Bueno adalah ketika ia dipanggil ke tim utama Villarreal untuk turun di kualifikasi Liga Champions musim 2016-2017, melawan AS Monaco. Namun, sayangnya ia hanya duduk di bangku cadangan pada leg pertama dan tidak masuk skuad pada leg kedua. Tahun 2022, Ramon Bueno pindah ke Cordoba dan bermain di Divisi 3 Spanyol. Di sana, ia gagal menampilkan performa terbaiknya dan hanya bermain dalam 3 pertandingan. Pada Januari 2023, ia dipinjamkan ke Fuenlabrada, klub Divisi 3 lainnya. Di sana, ia tampil sebanyak 11 kali tanpa mencetak gol. Pada musim panas 2023, ia kemudian bergabung dengan SD Tarazona dengan status bebas transfer. Musim lalu, ia tampil dalam 21 pertandingan, di mana ia menjadi starter sebanyak 12 kali.